Ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Nanti terlalu gimmick ini tangannya. Kayak ngomong gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha Jangan illallah. senyum. Allahu akbar. La Tahuan ini botenya ini. kan ditutupin. نستمر إلى بعض الآخر يعني عما يتعلق بأسس هذه النظرية. Dasar-dasar daripada teori ini. تعتمد نظرية الوحدة في تعليم اللغة على ثلاث أسس. Teori kesatuan dalam pembelajaran bahasa didasarkan pada tiga landasan. Al-awwal yakni ususin nafsiyah atau dasar-dasar psikologi, ususin tarbawiyah, dasar-dasar pendidikan, wa ususin lughawiyah, dasar-dasar linguistik. Al-awwal yakni al-ususin nafsiyah, dasar-dasar psikologi. Lahu thalathu nuqtatin. الأول يعني أن فيها تحديدا لنشاط التلاميذ وبعثا لشوقهم ودفعا للسأم والملل عنهم. في هذه النقطة يبحث عما يتعلق عند التلاميذ في التعليم. علينا المدرسة ينبغي علينا أن نعطيهم الأعمال أو الواجبات المتنوعة لا إلا بالطريقة الواحد ولكن بتنوع الطريقة لأي شيء لكي التلاميذ لا يشعرون بالسأم أو الملل أو الضجر. Upaya ini dilakukan supaya para murid tidak merasa bosan akan teori yang bisa kita sebut dengan monoton, yakni bisa kita hiasi dengan berbagai macam kegiatan atau cara pemberian tugas. طيب الثاني وفيها نوع من تكرار الرجوع إلى الموضوع الواحد لعلاجه من مختلف النواحي وفي التكرار تثبيت وزيادة فهم. قبل ندخل إلى درس جديد علينا أن نراجع المراجعة مع التلاميذ قبل الاستمرار إلى درس جديد لأي شيء وهذا لتقوي untuk memperkuat daripada ingatan pelajaran yang telah dipelajari yaumal madi awil usbu'il madi, hari lalu ataupun minggu lalu. طيب الثالث يعني ونظرية الوحدة تقضي بفهم الموقف الذي بمثله الموضوع فهما كليا أولا ثم الانتقال إلى فهم الأجزاء وهذا يسير طبيعه الذهن في إدراك الأشياء والمعلومات. في هذه النقطة يعني كان التلاميذ عند التعليم علينا المدرس عند التعليم لا ندخل إلى الفروع أولا ولكن في الموضوع الخاصة أولا وبعد ذلك نستمر وندخل إلى الفروع لأي شيء لكي نحن نركز أولا بذلك الموضوع لكي لا نكون مصدوعا كذلك. Atau bisa kita maknai sebagai pemahaman topik secara khusus, kemudian kita merangsang kepada cabang-cabangnya. Al-ususu at-tarbawiyatu, dasar-dasar pedagogis. Anna fiha rabbaton wasiqon baina alwani ad-darasati al-lughawiyati. Di dalamnya terdapat ikatan yang kuat antara berbagai jenis kajian linguistik. Wa fiha damanun linnumui al-lughawiyyi inda at-talamizi numuan muta'addilan. Di dalamnya terdapat jaminan pertumbuhan bahasa yang seimbang pada siswa. La yatagha fihi launun ala akhara di anna hazihi awana jami'aha tu'alazu fi turufi wahidatin, di mana satu jenis kajian tidak mendominasi yang lain. Hal ini karena semua jenis kajian ini diolah dalam kondisi yang sama. La tatafawatu fiha hamasatu
mudarrisi au ihlasuhu au ghairu zalika minal awamili, di mana semangat guru, keikhlasan, atau faktor-faktor lain tidak berbeda-beda. Jim al-ususu al-lugawiyatu, dasar-dasar linguistik. Annaha musayyaratu lil isti'mali al-lugawi, teori ini mengikuti penggunaan bahasa. Lianna al-lughatal musta'malata fit ta'biris syafawiyyi awil kitabiyyi sadiratun fi kalamit talamizi aw kitabatihi wa hiya wahdatun lugawiyatun mutarabbitatun. Karena bahasa yang digunakan dalam ekspresi lisan atau tulisan yang dihasilkan dalam ucapan atau tulisan siswa merupakan kesatuan linguistik yang saling terkait. Baik, selanjutnya yaitu nazriyatul furu', yaitu teori cabang. Al-muradu biha fi ta'lim al-lughah huwa taqsim al-lughatil furu'an, yaitu maksud dari teori cabang ini yaitu dalam pengajaran bahasa, yaitu pembagian bahasa menjadi cabang-cabang. Anggapannya itu bahasa itu sebuah kue yang dibelah-belah sehingga terbagi menjadi beberapa cabang. Terus likulli far'in minhu, dan adapun bagian-bagian cabang ini mempunyai manhajuhu, mempunyai kurikulumnya sendiri, wa kutubuhu, dan mempunyai buku-bukunya sendiri, wa hisasuhu, dan alokasi jam pelajarannya sendiri. Mislu, seperti al-mutala'ah, seperti membaca atau pemahaman teks, wal mahfuzat, itu hafalan teks atau puisi. Terus wa ta'bir, ekspresi, mengarang atau berbicara. Wal qawaid, tata bahasa atau grammar. Wal imla, dikte atau ejaan. Wal adab, sastra, dan wal balaghah, retorika atau balaghah. Walitatbiqi hadin nazriyah yu'aliju kulli far'in min hadil furu' ala asasi manhajih al-marsum fi hisasihil al-muqarrarah fil jadwalil dirasah. Untuk penerapan teori ini, setiap cabang dari cabang-cabang ini ditangani atau diajarkan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan dalam jam pelajaran yang dialokasikan di jadwal pelajaran. Wazahiruha fit ta'lim, yaitu manifestasinya atau bentuk penerapannya dalam pengajaran. Nasiru dirasah al-lughah fil madaris ala nazriyatil furu' ila hadin kabir, yaitu kajian bahasa di sekolah-sekolah berpegang pada teori cabang ini secara luas atau sebagian besar atau dominan. Terus fahisal lughah wazza'ata ala hadhil furu', yaitu jam-jam pembelajaran bahasa Arab dialokasikan dan dibagi-bagi ke cabang-cabang ini. Walikulli far'in manhajun khasun wa kitabun khasun bih, yaitu setiap cabang ini mempunyai kurikulum khusus dan buku-buku khusus, atau setiap cabang-cabang bahasa ini mempunyai kitab-kitab masing-masing lah. Wa fil imtihan tuwazza'u ad-dirajatu ala hadil furu', dalam ujian nilai derajat atau dibagi-bagi berdasarkan cabang-cabang ini. Wa innal mudarris yakhtabiru talamid fima yuridu min hadil furu' kulla far'in ala hiddah, dan guru yang menguji siswa sesuai keinginannya dari cabang-cabang ini, setiap cabang secara terpisah atau secara individual. Baik, selanjutnya yaitu fawaidun nazriyatil furu', yaitu faedah-faedah atau manfaat dari teori cabang. Yatihu lil mudarris i'ta'a inayah murakkazati li far'in mu'ayyin
fi waktu khasin, yaitu memungkinkan guru untuk memberikan perhatian yang terfokus pada cabang tertentu dalam waktu yang khusus. Dan yang kedua yakni yatmanu isti'ab jami'il masail al-manhajiyah lianna tariqatal wahda qad tukhallifu sagaratin, menjamin tercangkupnya semua masalah kurikulum yang harus dipelajari karena metode unit atau integratif terkadang dapat menyisakan celah atau materi yang terlewatkan. Selanjutnya, uyubu nazriyatil furu', yaitu kekurangan dari teori cabang. Yang pertama yaitu tamziqu lil lughah yufsidu jawharaha bima yuaddi ila ajazi talamid ani istimariha fil mawaqif hayawiyah, yaitu fragmentasi atau pemecahan bahasa yang merusak esensinya, yang menyebabkan siswa tidak mampu menggunakan bahasa secara benar dalam situasi kehidupan nyata yang vital. Yang kedua yaitu hududu adami ta'adul fin numuwil lughawi misla ziyadati hamasatil mudarris fi hissatil qawaid ala hisabi ghairiha. Timbulnya ketidakseimbangan dalam pertumbuhan linguistik, misal guru yang terlalu bersemangat pada jam tata bahasa yang menyebabkan siswa unggul di situ saja. Lanjut, yang terakhir dari kekurangan teori cabang yaitu takillu furasut tadrib ala ta'bir, yaitu kesempatan berlatih ekspresi seperti kitabah, seperti mengarang dan sebagainya. Wa yudiku majaluh, berkurangnya dalam ruang lingkupnya. Ma'anna ta'bir huwa samaratud dirasatil lughawiyyah, ruang lingkupnya menjadi sempit, padahal ekspresi adalah hasil akhir dari seluruh studi linguistik.